teman-teman semua, selamat datang di podcast Sejarah Pak. Bersama dengan saya single host atas nama Yuni Marcelafoni. Di sini saya akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan untuk menggali jejak pendidikan iman dalam perjalanan umat Tuhan. Di sini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu perkembangan Pak pada masa kuno dari tradisi Yahudi hingga Yunani Romawi. Perjalanan ini akan memperlihatkan bagaimana pendidikan iman bertahan, berkembang, bahkan beradaptasi dalam pergumulan zaman. Oke teman-teman, mari kita mulai untuk membahasnya. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas tentang akar pendidikan dalam tradisi Yahudi. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Yahudi memandang pendidikan iman bukan sebagai pelajaran di kelas, tetapi sebagai cara hidup. Artinya bahwa pendidikan iman tidak hanya terbatas pada kegiatan belajar di kelas atau mempelajari kitab suci, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Yang dimaksudkan dengan pendidikan iman sebagai cara hidup yaitu pendidikan iman dalam Perjanjian Lama tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang Tuhan dan ajaran-ajarannya, tetapi juga tentang bagaimana hidup sesuai dengan ajaran-ajaran tersebut. Pendidikan iman mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk kegiatan sehari-hari, hubungan dengan orang lain, dan keputusan-keputusan yang diambil. Dan pendidikan iman juga mencakup pengembangan karakter, moral, dan etika, serta pembentukan identitas dan komunitas. Dengan demikian, pendidikan iman dalam Perjanjian Lama bukan hanya tentang mempelajari ajaran-ajaran Tuhan, tetapi tentang bagaimana hidup sesuai dengan ajaran-ajaran tersebut dan menjadi orang yang beriman dan berkarakter. Ada 3 karakter utama dari pendidikan Yahudi. Yang pertama, keluarga sebagai pusat pendidikan. Keluarga sebagai pusat pendidikan yang dimaksudkan di sini dalam tradisi Yahudi, keluarga dianggap sebagai pusat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang agama, tradisi, dan nilai-nilai Yahudi. Keluarga juga dianggap sebagai tempat di mana anak-anak dapat belajar tentang kehidupan sehari-hari dan mengembangkan kemampuan sosial mereka. Yang kedua, tentang sinagoga sebagai tempat belajar kitab suci. Yang dimaksudkan dengan sinagoga adalah tempat ibadah dan belajar bagi komunitas Yahudi. Di sinagoga, anak-anak dan orang dewasa dapat belajar tentang kitab suci, termasuk Taurat. Sinagoga juga merupakan tempat di mana anak-anak dapat belajar bahasa Ibrani dan mempelajari tradisi Yahudi. Yang ketiga, perayaan keagamaan sebagai sarana pendidikan. Perayaan keagamaan seperti Sabat, Hari Raya Paskah, dan Hari Raya Yahudi merupakan sarana pendidikan yang penting dalam tradisi Yahudi. Perayaan keagamaan dapat membantu anak-anak memahami nilai-nilai Yahudi dan mengembangkan kemampuan spiritual mereka. Perayaan keagamaan juga merupakan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar tentang sejarah dan tradisi Yahudi. Jadi, dalam tradisi Yahudi, pendidikan dianggap sebagai proses seumur hidup dan keluarga, sinagoga,
dan perayaan keagamaan memainkan peran penting dalam proses pendidikan ini. Pada bagian yang kedua kita akan membahas tentang pertemuan dengan budaya Yunani Romawi. Ketika Yesus datang dan gereja mula-mula muncul, dunia berada di bawah pengaruh Yunani dan Romawi. Budaya Yunani sangat rasional karena di sini mencakup ada 4 hal, yaitu filsafat, logika, retorika, dan seni. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana budaya Yunani menerapkan rasionalitas dalam berbagai bidang. Yang pertama itu tentang filsafat. Filsafat Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menekankan pentingnya mencari kebenaran dan memahami realitas melalui akal dan penalaran. Mereka mengembangkan konsep-konsep seperti logika, etika, dan metafisika untuk memahami dunia dan kehidupan. Yang kedua, logika. Logika Yunani seperti Aristoteles mengembangkan sistem logika formal yang masih digunakan hingga hari ini. Logika Yunani menekankan pentingnya penalaran yang tepat dan sistematis dalam mencapai kebenaran. Yang ketiga, retorika. Retorika Yunani seperti Aristoteles menekankan pentingnya kemampuan berbicara dan berargumen yang efektif dalam mempengaruhi orang lain. Retorika Yunani mengembangkan teknik-teknik seperti pidato, debat, dan argumentasi untuk mempengaruhi orang lain. Yang keempat, seni. Seni Yunani seperti arsitektur, patung, dan lukisan menekankan pentingnya keindahan, proporsi, dan harmoni. Seni Yunani juga mengembangkan konsep-konsep seperti simetri, keseimbangan, dan harmoni untuk menciptakan karya seni yang indah dan seimbang. Dengan demikian, budaya Yunani sangat rasional karena mereka menekankan pentingnya akal, logika, dan penalaran dalam memahami dunia dan kehidupan, serta mengembangkan konsep-konsep yang masih digunakan hingga hari ini. Disinilah pendidikan iman Yahudi menghadapi tantangan besar. Bagaimana menyampaikan kebenaran iman dalam budaya yang berbeda cara pikir? Dan disinilah keadaan terjadi. Kekristenan tidak menolak budaya tetapi menggunakannya sebagai jembatan. Ada 3 hal yang penting dilakukan gereja mula-mula. Yang pertama, menggunakan bahasa Yunani. Perjanjian baru ditulis dalam Yunani Koine, bahasa yang paling dipahami masyarakat saat itu, sehingga Injil dapat menjangkau dunia luas. Yang kedua, persekutuan rumah. Basis pendidikan iman gereja bertumbuh melalui pemuridan dalam kelompok kecil, membaca kitab suci, berdoa, saling mengajar, dan hidup sebagai keluarga Allah. Yang ketiga, lahirnya katekase. Calon anggota gereja diajar sebelum dibaptis. Pendidikan ini berfokus pada apa yang harus diimani, bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus. Gereja mula-mula mengajarkan iman yang benar, kontekstual, dan hidup. Pada bagian yang ketiga, kita akan membahas tentang pelajaran bagi Pak pada masa kini. Nah, apa pentingnya semua ini bagi pendidikan agama Kristen zaman sekarang? Yang pertama, keluarga tetap pusat pendidikan iman gereja dan sekolah hanya mendukung, bukan menggantikan peran keluarga. Yang kedua, Pak harus hidup dalam praktik, bukan hanya teori. Pak adalah pembentukan karakter Kristiani dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, iman harus disampaikan secara relevan di era digital, seperti gereja mula-mula yang memakai bahasa Yunani,
kita pun harus mampu berkomunikasi dengan cara yang dipahami generasi sekarang. Kesimpulannya, perkembangan pendidikan agama Kristen pada masa kuno adalah bukti bahwa iman bisa bertahan dan berkembang di tengah budaya apapun, selama kita setia pada kebenaran dan bijak dalam menyesuaikan cara penyampaiannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast saya kali ini. Semoga kita semakin memahami bahwa pendidikan agama Kristen adalah perjalanan iman sepanjang sejarah. Sekian dari video podcast saya hari ini. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kalau ada yang sayang, mohon diungkapkan. Saya atas nama Yuni Marcella Foni, pamit dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sendiri tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Shalom.